Berawal dari seorang teman yang masih memiliki masalah dengan mantan kekasihnya, dua orang pemuda terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian karena terlibat perselisihan dan tindak kriminal dengan membakar satu unit sepeda motor. Muhammad Tirta, 18 tahun, warga Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, dan Azwar, 22 tahun, warga desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo, diamankan polisi setelah membakar satu unit sepeda motor milik kerabat mantan pacar sahabatnya di Jalan Raden Patah, Kelurahan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur pada Kamis 6 Januari 2022 sekitar pukul 3 dini hari. Kapolsek Jambi Timur Kompol Hendra Wijaya Manurung mengatakan pelaku diamankan di waktu yang sama, di mana saat kejadian ada 3 orang lainnya yakni GS dan MR serta Septi sebagai saksi. GS dan MR belum dapat diamankan polisi karena masih berusia di bawah umur, namun tetap mendapatkan pendampingan dari Bapas Jambi. Atas perbuatannya, saat ini dua pelaku, Tirta dan Aswar, harus mendekap di Mapolsek Jambi Timur dan akan dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Ini terkait kasus pengerusakan bersama-sama terhadap barang. Dalam hal ini yang menjadi objek kerugian itu sepeda motor CRF yang nilai nominalnya kalau ditafsir itu sekitar 32 juta. Kronologisnya Pak? Jadi kronologisnya berawal dari seorang pemuda berinisial S. Dia bersama dengan keluarganya sedang di pemakaman. Sebenarnya ini masalah asmara, masalah putus cinta antara anak sekolah saudari masih di bawah umur nih, bersama dengan pacarnya putus cinta. Kemudian dari si pihak perempuan yang diputus ini mendatangi korban yang sedang berada di pemakaman. Kemudian terjadi cekcok mulut. Akhirnya setelah cekcok mulut, dari pihak perempuan ini membawa teman-temannya, di mana ada beberapa temannya membawa sajam. Akhirnya dari pihak laki-laki tidak terima di lokasi di pemakaman yang pada saat itu mereka mungkin juga lagi mempersiapkan pemakaman keluarganya, dan mereka mengejar balik si rombongan yang perempuan ini. Kemudian dari pihak perempuan ini melarikan diri membawa mobil, akhirnya dikejar dengan motor CRF. Setelah dikejar, terjadi kejar-kejaran, sampailah di daerah wilayah Sejinjang. Di wilayah Sejinjang, kemudian terjadi lemparan batu oleh si pengejar, sepeda motor ngejar. Akhirnya dari pihak tersangka ini mengejar si pengendara sepeda motor, dan pengendara sepeda motor akhirnya pun lari meninggalkan sepeda motornya. Kemudian dari para tersangka ini langsung menghancurkan motor ini, pertama dengan menggunakan celurit, mencabik-cabik sepeda motor. Kemudian kurang puas juga, akhirnya sepeda motor ini dibakar oleh para pelaku. Ada korban Pak untuk mengendarai sepeda motor? Sampai saat ini untuk korban jiwa tidak ada, korban manusia tidak ada. Yang ada korban material untuk sepeda motor CRF yang nilai materialnya sekitar 32 juta lah, sekitar segitu. Artinya pas dibakar langsung melarikan diri mengendarai motor Pak? Belum, pada saat mereka kejar-kejaran, karena mungkin yang ngejar 2 orang dan yang mengejar membawa senjata tajam, ada bawa golok, bawa celurit seperti ini, ada bawa parang, bawa pisau. Akhirnya mereka balik. Nah, begitu mereka balik, mereka meninggalkan sepeda motornya di lorong. Mereka lari, kemudian datanglah para pelaku ini. Mulailah merusak motor dan akhirnya dibakar. Para pelaku ini Pak siapa Pak di balik dalangnya ide Pak untuk membakar motor? Otaknya masih kita dalamin. Apakah inisiatif mereka atau dari si perempuan ini? Karena kita ini objeknya, ingat objeknya pasal yang dikenakan ini sebentar 170. Mungkin nanti dilapis lagi dengan undang-undang darurat pembawa sajam. Tapi saat ini 170 objeknya, ya, pengerusakan. Nah, berarti apakah benar ada otak yang merusuk? Nanti kita rusak, belum tentu. Jadi kita dalami dulu. Nah, kita dalami penyidikannya. Nanti kalau memang kita temukan bukti-bukti dan alat bukti yang cukup
Untuk mencari otak pelaku, kita akan tetapkan dia sebagai tersangka. Dan juga yang menjadi perhatian kita juga, ini melibatkan beberapa anak di bawah umur, di mana si perempuan juga masih anak, dan 2 dari pelaku juga masih anak. Ingat, anak itu masih dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita harus profesional, kita harus dalami penyidikan kita, biar sempurna berkas kita, sehingga tidak ada komplain nantinya. Mau ngasih seperti apa? Kontributor BTV, Rio melaporkan dari Kota Jambi.